Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak ada tempat pendaratan. Helikopter yang membawa bantuan terpaksa mendarat di lereng bukit dengan metode hovering. Modus transfer fiktif. Pasangan suami istri tipu agen pengiriman uang di 50 kota. Dampak bencana. Pantai Gandoria di Pariaman sepi pengunjung. Beginilah suasana pendaratan helikopter pembawa bantuan di Nagari Sungai Limau, pesisir selatan, pada Sabtu pekan lalu. Helikopter TNI ini harus mendarat di lereng sebuah bukit. Sebanyak 2,3 ton bantuan logistik langsung dikeluarkan dari dalam helikopter. Bantuan terpaksa disalurkan lewat jalur udara karena akses jalan darat menuju Nagari Sungai Limau terputus akibat banjir bandang. Bantuan diturunkan di lereng bukit yang hanya dapat dijangkau melalui udara agar memastikan kebutuhan korban bencana tetap terpenuhi, meski terisolasi akibat bencana alam. Aksi pendistribusian dilakukan secara cepat dan terkoordinasi oleh kru helikopter bersama personel TNI di lapangan dengan mengedepankan keselamatan para anggota yang bertugas di lapangan. Karena setelah kita petakan mungkin jarang sekali ya kita temukan dataran yang cukup untuk didarati oleh helikopter dengan truk. Sehingga opsi berikutnya adalah kita tetap harus melaksanakan dorongan logistik dengan kondisi apapun yang ada di lapangan untuk masyarakat yang terdampak. Kita laksanakan 2 kali, 2 sorti, jumlah total 2,3 ton. Hingga kini, sudah 55 ton lebih logistik bantuan untuk korban bencana di Sumbar telah didistribusikan lewat udara, diantaranya ke Agam, Pasaman Barat, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solo. Dalam dunia penerbangan, helikopter mendarat dengan metode hovering, merupakan hal yang lumrah. Hovering adalah salah satu manuver tersulit dalam penerbangan helikopter, melayang diam di satu titik tanpa bergeser sedikit pun. Untuk menjaga posisi itu, pilot harus mengontrol ketinggian, arah, dan keseimbangan rotor sekaligus, sambil terus melakukan koreksi kecil terhadap angin dan turbulensi. Sedikit saja kehilangan fokus, helikopter bisa goyah. Robiha melaporkan dari Padang. Basarnas Padang mengevakuasi seorang anak buah kapal barang, warga negara Filipina, di perairan Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Jumat siang pekan silam. Sang ABK dievakuasi karena menderita sakit. Prosesnya berawal saat Basarnas mendapatkan laporan kapten kapal Besiktas, Kazakhstan, yang berlayar dari Kalimantan menuju India. Namun di tengah perjalanan, seorang anak buah kapal mengalami sakit hingga harus mendapatkan pertolongan medis. Setelah mendapatkan izin dari kantor kesehatan pelabuhan, Basarnas mengerahkan kapal RIP dari Pelabuhan Bungus dan helikopter dikerahkan dari Lanut Sultan Syahrir menuju posisi kapal di tengah lautan Pulau Siberut. Dengan penuh kehati-hatian, tim rescue mengevakuasi korban atas nama Mamerto, warga negara Filipina, ke helikopter dan selanjutnya diterbangkan menuju Lanut Sultan Syahrir. Korban atas nama Mamerto, umur 51 tahun, keluarga negara Filipina. Nakoda melaporkan ada ABK yang sakit demam tinggi, rute dari Kalimantan menuju India. Saat itu kapal tersebut berada di 178 nautical mile, yaitu di belakang Siberut. Cuaca memang agak sedikit memburuk, namun heli berhasil landing dengan baik
di kapal Kajastan dan korban bisa dievakuasi dengan lancar. Setelah mendarat di Lanut Sultan Syahrir Padang, korban selanjutnya dibawa dengan ambulans ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang untuk penanganan medis lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Kan tadi Pak di seberang kan. Ya. Ini lagi Reyhan Alfatan, bayi yang baru berusia 3 bulan. Warga Simpang Dingin, Corong Subarang Ayah, Nagari Salare Ayah Timur, Agam, menjadi satu-satunya anggota keluarga yang selamat dari terjangan banjir bandang. Arus deras Sungai Selaras meruntuhkan rumah-rumah di tepian sungai, termasuk rumah orang tua Fatan yang dihuni bersama 7 anggota keluarga. Fatan merupakan anak kedua dari pasangan Aldi Saputra dan Ranti Akmal. Ayah Fatan merupakan pedagang aksesoris di dekat rangkaian kawasan Taman Jam Gadang Bukit Tinggi. Sedangkan kakaknya Reyhan Al-Azam berusia 1 tahun. Seluruh anggota keluarga dinyatakan meninggal akibat banjir bandang. Saat ini, Fatan dirawat oleh neneknya di rumah sederhana yang setiap hari didatangi relawan dan donatur. Tamaknya. Iya, tasasaknya mau onda tuh pengen tak pernah kan tasasak nak pulang dari Siko dah. Tapi itu mungkin yang mampunya iya. Anak wak lagi di Siko nya ikuan. Dek tadi itu dibawanya di Siranti wak bang. Lah aku mati wak bang ati bek soto kecilnya. Atu di kuat lah dia abang ego. Kadang adinyo kalau dogo lah mode itu badan tuan indah ado lama di adik di kecilnya. Iya tapi pulang nak nyokijeng ke wak mari doh. Nangis yo saja jadi di ujung tua kami kalau kumpul tengah lapang. Bayi Fatan ditemukan oleh warga pada hari kedua usai banjir bandang. Setelah tangisannya terdengar dari balik material kayu dan lumpur. Fatan, semua keluarganya, ayah, ibu, kakek, nenek, om, dan kakak Fatan meninggal dunia korban gelodo. Yang tersisa cuma Fatan itu ditemukan di hari kedua lebih kurang jam 9 pagi. Ditemukan oleh masyarakat karena Fatan menangis kecil. Kedengaran suara diselidiki ternyata Fatan ada di sana. Kisah selamatnya Fatan mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Bantuan sembako dan kebutuhan fisik terus mengalir ke rumah nenek Fatan. Di tengah luka mendalam akibat banjir bandang, selamatnya Reyhan Al-Fatan menjadi pengingat akan nilai kemanusiaan dan solidaritas. Sekaligus harapan baru bagi warga yang masih bertahan di tengah duka nestapa untuk bangkit dari keterpurukan. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Ya. Inovasi yang lahir dari kepekaan sosial kembali muncul dari dunia pendidikan. Idlan Naufal Alif, siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Padang Panjang, menciptakan sebuah alat bantu bagi penyandang tunarungu yang akan menyeberang jalan. Inovasi sederhana namun fungsional ini diwujudkan dalam bentuk gelang sensor suara yang mampu memberikan getaran saat mendeteksi suara klakson atau kendaraan yang melintas. Idlan mengaku ide pembuatan gelang ini bermula dari keprihatinannya terhadap minimnya fasilitas keselamatan di jalan raya bagi kaum disabilitas, terutama mereka yang mengalami gangguan pendengaran. Gelang ini bekerja menggunakan sensor suara yang akan memberikan getaran pada pergelangan tangan pengguna saat mendeteksi bunyi keras, seperti klakson kendaraan. Dengan adanya getaran itu, tunarungu bisa lebih waspada saat akan menyeberang
atau ketika berada di area lalu lintas padat. Yang menarik, alat ini dibuat dari bahan-bahan daur ulang, seperti kabel komputer, akrilik, dan komponen elektronik sederhana. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Idlan berhasil merakit gelang ini secara mandiri sebagai bagian dari proyek penelitiannya. Kurang cukup untuk disabilitas, Bang. Itu pas Idlan mengambil tunarungu sebagai hal yang Idlan perhatikan, Bang. Itu makanya Idlan membuat gelang ini untuk lebih memperhatikan tunarungu, Bang. Ini untuk sementara itu Idlan bikin nama gelang itu Senyum, Bang. Sensor nyaman untuk tunarungu menyeberang, Bang. Jadi nanti itu sensor ini atau alat ini nantinya akan bergetar, Bang, kalau mendengar suara, Bang. Jadi nantinya itu akan membantu tunarungu. Kalau ada klakson, nanti indikator lampunya juga akan berubah menjadi merah, Bang. Itu gelangnya nanti juga akan bergetar, Bang. Dengan inovasi dan ide-idenya, ya. Jadi kalau dukungan dari sekolah, tentunya dimulai dari mereka, kita berikan sosialisasi, kemudian juga kita arahkan, kelompokkan, mereka mengambil ekskul-ekskul yang mereka inginkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang kedua, kita juga selalu mendorong, memfasilitasi anak-anak kita untuk mengikuti berbagai event-event lomba. Hasil karyanya tak hanya menjadi kebanggaan sekolah, tetapi juga membawa Idlan mewakili Padang Panjang dalam ajang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kendati telah bekerja dengan baik, alat ini akan terus dikembangkan, sehingga lebih nyaman digunakan dan semakin canggih, agar benar-benar membantu tunarungu di berbagai situasi jalanan. Sri Purnama melaporkan dari Padang Panjang.